Sebelumnya itu bahkan jualannya jualan keliling sebenarnya. Saya memilih untuk berhenti dulu karena untuk fokus skripsi. Sudah jadi istri atau masih calon? Masih calon. Masih calon. Saya emang sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 8 loh. Aduh. Terus di situ akhirnya saya rasanya nano. Rasanya nano. Karena memang saya sebenarnya basicnya itu adalah dari kebidanan yang dimana itu benar-benar melenceng dari jalur saya. Paling gajinya cilik paling. Enggak juga. Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Oke, assalamualaikum, selamat malam. Kita sudah ada di Madiun ya. Kita tepatnya ada di Nobunaga Sushi. Ya. Jadi ini kita ke tempatnya teman kita ya, teman kita kuliah milenial ya. Dengan ada Mas Didit dan ada Mbak Nita. Kita ke tempat Nobunaga Sushi dan kita kebetulan langsung ketemu dengan pemiliknya ya. Dan sebenarnya kita tadi sudah ini sih coba menu-menunya. Kita ini tadi coba ininya sushi. Tapi sebenarnya yang spesial itu apa sih? di sini susinya sebenarnya. Yang andalannya? Ya, yang sushi. Karena kalau di sini itu sebenarnya tagline-nya affordable price and amazing taste. Jadi customer itu bisa mendapatkan sushi yang enak dengan harga yang murah. Seperti itu. Ini namanya apa, Mas? Kedai atau sebutannya apa nih? Sushi bar. Sushi bar. Sushi bar. Ya. Oke, ya jadi kita akan tanya-tanya Mas Didit nih ya mengenai ini, Mas, mungkin bisa di-sharing pengalamannya dalam berwirausaha. Ini sudah berapa lama ini? Usaha sushi? Sudah 5 tahun sih. Sebelumnya itu bahkan jualannya jualan keliling sebenarnya. Jualan keliling? Iya. Ya? Jadi ditawarkan ke orang-orang seperti itu, kita langsung tawarkan. Jadi langsung di tempat, langsung keliling lah istilahnya. Keliling itu sudah di Madiun? Awal itu ada di Malang, karena kan dulu sebenarnya waktu kuliah kita cari sambilan lah, istilahnya nyoba-nyoba kita jualan sushi. Dan kebetulan saya dulu dari sastra Jepang. Oh, jadi, dari sastra Jepang. Dari sastra Jepang. Terus nyoba-nyoba di Malang waktu itu, ya alhamdulillah respon masyarakat dengan sushi kita yang sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia itu dapat diterima di masyarakat. Istilahnya ini ya sudah di fusion ya? Ya, sudah di fusion. Jadi tadi saya juga coba ininya ya, sushinya itu matang kan ya? Matang kan ya? semua. Iya. Karena mungkin kita lidahnya kebanyakan orang kita tidak terbiasa dengan yang ini ya, yang mentah. Mas Didit, jadi kenapa sih kok usahanya itu terkait dengan ini makanan Jepang? Apakah karena Mas Didit dulu kuliahnya ini ya sastra Jepang? Ya. Atau kenapa tertarik untuk ini? Kalau alasan awalnya sebenarnya sebelum masuk ke dunia bisnis, sebenarnya melihat sushi ini unik. Jadi ini makanan yang simpel, tapi bisa bikin kenyang, bisa bikin dijadikan snacking juga. Salah satu alasannya juga saya karena di sastra Jepang itu juga.
ya kenapa nggak dicoba kita jual. Simpelnya itu di mananya? Apakah cara ini, cara masaknya? Cara dari prosesnya, terus cara makannya. Jadi misalkan kita mau makanan berat, kita nggak perlu nasi di piring, terus kita duduk itu istilahnya dimakan sambil hangout pun juga bisa. Gitu. Jadi nggak perlu stay di tempat. Terus Mas Didit ini kalau tadi dilihat dari backgroundnya itu kan ini ya sastra Jepang. Ya. Itu ya. Jadi atau mungkin dulu waktu SMA ada background pernah bisnis atau apa kecil-kecilan gitu? Wah, malah nggak pernah. Malah nggak pernah ya. Nah, itu waktu kuliah sebenarnya. Nah, kok bisa memberanikan diri untuk mencoba berbisnis? Itu sebelumnya emang dari support teman-teman juga sih, karena kan kita dulu satu kontrakan di Malang itu ada beberapa teman itu yang di kuliah bisnis juga, ikut komunitas bisnis. Akhirnya saya ikut berkecimpung di situ. Dulu sebelumnya itu bahkan kita buka sumo jus, jadi konsep jus yang besar itu waktu kuliah. Dan mendekati skripsi, saya memilih untuk berhenti dulu karena untuk fokus skripsi. Tapi sembari itu kecil-kecilan saya juga jualan sushi juga. Waktu itu cuma di Car Free Day aja sih sebenarnya. Car Free Day sama istri juga. Ya itu kita jualan bareng di situ. Tapi ya alhamdulillah dari situ kita bisa dapat tambahan ya. Itu setelah lulus ya? Belum? Itu waktu nunggu ini Nunggu wisuda? Ya. Nunggu wisuda. Sudah jadi istri atau masih calon? Masih calon. Masih calon. Oke, berarti ini berjuang bersama nih ceritanya kan gitu ya. Jadi dulu ini ya sempat mengawalinya dengan usaha ini ya minuman jus. Ya. Terus kemudian rehat dulu sebentar untuk ini fokus ke skripsi. Terus setelah skripsi ini membuat produk langsung sushi ya. Ya. Langsung sushi tapi cara menjualnya yang berbeda. Ya. Menawarkan di Car Free Day. Ya. Ya, Car Free Day. Jadi bikin lapak gitu atau keliling nih? Dulu kita keliling. Keliling. Waktu pulang ke Madiun itu juga awal-awal itu kita juga keliling. Jadi ada cerita lucu di. Sempat juga waktu itu kan sekolahnya di ini kan, di kuliahnya di Malang. Itu di Car Free Day Malang juga. Ya. Tuh. Terus di Madiun. Satu kampus. Ya, beda. Enggak, beda kampus. Ini kebetulan. Okay. Dulu waktu setelah pulang dari Madiun itu kan kita juga nyoba-nyoba ngelamar di beberapa tempat. Sembari itu saya juga mencoba di jualan di Car Free Day Madiun juga. Ini ada cerita lucu di situ. Waktu saya pertama kali jualan di Car Free Day Madiun, nggak tahu kalau waktu untuk Car Free Day itu hanya sampai jam 8. Sedangkan saya datang setengah 8. Padahal di Malang itu paling pagi setengah 8 itu. Dan ternyata sampai sana ketemu tukang parkir. Tukang parkir bilang, "Loh Mas, kawanan kok?" "Kenapa Pak?" "Lah emang sampai jam berapa Pak?" "Sampai jam 8 loh." Aduh. Terus di situ akhirnya saya langsung turun dari sepeda motor, langsung nawari ke semua orang. Dan alhamdulillah dari 20 sushi yang saya produksi di situ, yang saya shooting itu habis. Itu sushi yang pertama kali dijual. Itu sushi yang pertama kali dijual Mas Didit sama Mbak Nita itu. Mas Didit sama Mbak Nita itu masak sendiri atau ada yang masakin? Masak sendiri waktu itu. Masak sendiri? Iya. Siapa yang masak? Mas Didit atau Mbak Nita? Waktu dulu pertama kali sebelum waktu pulang ke Madiun belum menikah kan? Belum menikah? Iya. Jadi saya dulu, terus kebetulan waktu itu istri saya koskan di Madiun. Jadi masih calon sih. Produk pertamanya itu adalah sushi. Ya, produk yang paling pertama. Itu belum ini. Apakah sudah varian atau
ada Dulu hanya masih hanya ada 5 beberapa varian. 5 varian aja. Iya. Tapi khusus sushi gitu ya. Ya, sushi. Terus akhirnya dari Malang terus ke Medion, masih ke Car Free Day itu. Ya, Gitu ya? beberapa bulan di Car Free Day. Terus saya karena capek kan ya, keliling terus bolak-balik seperti itu. Akhirnya saya inisiatif untuk buka stand di sini. Bawa satu meja, terus semua peralatannya naik motor. Naik motor. Naik motor. Terus dari parkiran masih jalan ke tempat Car Free Day itu. Nah, Akhirnya saya bawa mejanya itu. Iya. Oh. Saya buka di itu semuanya udah settle semua. Dan ternyata saya di situ kesulitan ketika ada pembayaran karena ketika kita produksi sushi kita harus pakai sarung tangan. Oke. Jadi lepas pakai Nah, pakai. pas banget. Akhirnya di situ saya ngajak teman saya untuk istilahnya ikut sebagai di pembayarannya. Ya. Saya yang produksi pembayarannya. Jadi supaya fokus lah ya, supaya nggak lepas-lepas tangan Iya. lepas-lepas sarung tangan itu ya. Ya. Terus setelah beberapa minggu saya ajak juga istri saya, waktu itu masih calon juga. Terus di situ kita tambah meja. Terus beberapa bulan kita nambah lagi, ada menu takoyaki dan lain-lain. Terus kita ketemu nih sama waktu perjalanan pulang di Alfamidi itu ada tulisan disewakan tenan. Oh, oke. Cobalah kita di Ya. sini, kita coba. Akhirnya berhasil. Cuman konsep kita sebenarnya udah menyiapkan konsep dari meja bar, dari tendanya. Ternyata luasnya itu nggak sesuai standar sama tenanya itu. Akhirnya kita kena charge berapa persen dari bayaran itu. Dari situ kita mulai seriusin untuk mengembangkan lebih besar lagi. Oke. Jadi itu tahun berapa tuh, Mas? 2016. Waktu yang di ini di apa namanya? Alfamidi. Ya, yang di Alfamidi itu. Alfamidi 2016. 2016. Terus berjalan, terus di situ terus ya. Car Free Ya. Day-nya sudah enggak tuh? Car Free Day masih, karena kita waktu itu kita putuskan itu hari Minggu libur. Hari Minggu libur. Hari Minggu libur Oke. kita cuman jualan di Car Free Day. Car Free Day. Iya. Oke. Terus itu sampai tahun Sampai tahun 2018 kita Tahun- nyari ini. Oh, sebelum itu kita kembangkan lagi yang di Alfamidi ini karena semakin banyak menu kita perlu space yang lebih untuk pemrosesan menunya itu. Kita upgrade ke model kontainer. Jadi lebih besar. Itu makan 2 tenan, 2 space tenan. itu tetap tempatnya di Ya, situ. Alfamidi, ya. Dari situ tahun 2018 kita nyoba nih nyari tempat yang lebih proper, yang lebih luas. Kita coba cari ruko. Kebetulan ketemu di sini dan saya lihat tempatnya cukup strategis. Dari segi tempat itu dikelilingi sekolah, kampus seperti itu. Terus dari sini ya wis kita mulai buka, dan kebetulan yang di Alfamidi sebenarnya masih buka juga. Cuman karena waktu itu tahun 2019 ya ada pandemi itu udah mulai turun yang di sana. Akhirnya kita putuskan untuk yang di Alfamidi untuk tutup. Oke. Terus akhirnya bertempat di sini. Ini mulai tahun 2018. 2018. Jadi ini ya apa? Ruko ya? Ruko ya. Ya, rumah toko. Jadi yang awalnya keliling itu ya di Car Free Day, terus kemudian di Alfamidi ya, membuka stand gitu ya. Jadi tenan di Alfamidi itu, terus kemudian sampai 2018. Dan itu perjuangannya dari tahun 2016 sampai sekarang 5 tahun. Ya. Nah itu kalau menurut saya luar biasa sekali, 5 tahun sudah ini. Dan kabar-kabarnya mau buka cabang ya? Ya. Hah? Mau buka cabang. Dan juga ini nih, katanya sudah punya ini franchise ya? Ya. Ya, franchise di mana franchise-nya? Kebetulan ada untuk franchise ada di Mojokerto sama Mojokerto Kediri. sama Kediri, luar biasa udah 5 tahun. Oke,
sekarang saya mau ke Mbak Nita. Saya mau ke Mbak Nita. Mbak Nita, gimana nih rasanya jadi istri pengusaha? Rasanya nano-nano. Rasanya nano-nano. Berarti kan kalau kalau dulu mengawalinya itu sebelum sebelum jadi ini ya pasangan suami istri kan gitu ya. Berarti kan sudah dari awal tuh kan ya, sudah dari awal bersama. Tapi pernah ini enggak? Baik Mas Didit atau Mbak Nita pernah ini kan? Tadi kan ada cerita ini kan ya, sempet ini ngirimkan surat-surat lamaran gitu ke ini pelamar pekerjaan. Iya. Ada yang diterima enggak? Pernah diterima, terus kerja juga di Madiun, pernah juga, dan pada saat itu memang sudah punya Nobunaga gitu. Oh, pada saat itu sudah punya Nobunaga, tapi sudah bentuk gini atau di Alfa? Masih di Alfa. Masih di Alfa? Iya. Oke. Kalau Mas Didit pernah? Nggak pernah sih. Oh, pernah keterima, cuman nggak saya Nggak diambil? Nggak. Milih nerusin untuk usaha bisnis. Mbak, jadi katanya tadi kan rasanya nano-nano. Salah satu nano-nanonya itu apa? Lebih banyak tantangannya, terus suka duka pasti ada. Pasti Dan ada. apa yang memilih Mbak Nita saat ini kan sudah fokus ke sini kan ya? Iya. Nah, pada saat itu apa yang membuat Mbak Nita memutuskan keluar dari pekerjaannya dan memilih bersama-sama suami untuk menjalankan usahanya? Oke, ini kan pengalaman yang baru ya buat saya, karena memang saya sebenarnya basicnya itu adalah dari kebidanan, yang dimana itu benar-benar melenceng dari jalur saya. Jadi saya memutuskan untuk mau bersama suami saya yang pengusaha, sebuah tantangan besar yang saya ambil karena itu keluar dari zona nyaman. Sebenarnya gitu. Nah, itu dulu itu waktu bekerjanya sesuai ini enggak? Sesuai dengan bidangnya enggak? Bidana enggak? Waktu kerja ini. Kalau yang pada saat keluar dari sudah wisuda itu, saya kan magang. Itu masih dalam keadaan masih di satu profesi saya. Satu profesi, ya. bidan. Tapi waktu sudah di Madiun itu sudah beda. Sudah beda? Iya. Hal apa yang paling membuat ya tadi itu memutuskan untuk sudah sih saya resign, saya ikut bantu suami untuk mengembangkan usaha Nobunaga ini? Karena ini kan usaha suami saya, jadi harus membantulah, setidaknya membantu suami saya. Sudah cukup ngambil ilmu dari tempat yang lain gitu. Jadi akhirnya yaudah, ayo kita sama-sama memajukan istilahnya. Paling alasan aja paling Pak ya, di pekerjaannya yang sebelumnya paling gajinya cilik paling. Enggak juga. Nobunaga Sushi itu namanya itu dari awal atau dari awal? Iya. Mulai dari Car Free Day itu. Mulai dari Car Free Day. Dari penamaan logo dan lain-lain semua dari awal dari situ. Masih tetap sama sampai sekarang? Kalau logo ini udah ada pengembangan. Ada pengembangan. Disesuaikan dengan konsep kita sih. Konsep kita yang awal kan cuman Car Free Day. Jadi kita kemas dengan menarik, lebih lucu. Dulu ada gambar Nobunaga itu kan seorang samurai kan, samurai dari Jepang. Oke, bisa diceritakan tuh kenapa kok ini milih brandnya dengan nama Nobunaga? Jadi awal memilih kata Nobunaga itu sebenarnya karena dulu di perkuliahan sastra Jepang, di sejarah Jepang kalau di sejarah Jepang itu saya mempelajari kisahnya Nobunaga itu dia memiliki keinginan untuk menyatukan Jepang, dan dari kegigihannya itu dia berhasil untuk menyatukan. Dan dari situ saya pengen mengambil filosofinya, kita ingin dengan sushi kita bisa menyatukan
cross culture lah. Istilahnya dari orang awam pun sampai semuanya bisa merasakan sushi dengan sensasi yang sama, yang disesuaikan. Jadi akan terjadi harmonisasi sampai ini ya, harmonisasi budaya ya melalui makanan itu. Jadi ada ini nih, dengan adanya Nobunaga Sushi itu harapannya bisa mengharmonisasikan budaya melalui makanan gitu ya. Jadi harapannya kita antara budaya satu dengan budaya yang lainnya itu bisa harmonis gitu ya. Kedepannya nih ya, selain membuka cabang, kira-kira Nobunaga Sushi ini mau dikembangkan seperti apa sih? Mungkin Mas Didit atau Mbak Nita. Bapak ownernya silakan. Kalau visi saya ke depan itu saya pengen Nobunaga itu bisa jadi lebih besar lagi, bisa jadi restoran yang besar dan yang bisa lebih baik lagi lah. Ya saya pengen Nobunaga Sushi itu berkembang lebih besar, terutama yang di Madiun, karena saya ingin terpusat di Madiun itu bisa lebih besar lagi. Masih ini enggak? Orientasinya masih ingin mengembangkan produk-produk yang khas yang terkait dengan ini Jepang? Ya, tetap. Untuk produk nanti kita sebenarnya banyak yang belum di-launching produk-produknya, dan itu bakalan jadi surprise untuk customer-customer kita. Selain itu ya dari segi produk mungkin kita akan lebih menambah ke varian. Ya, dari varian terus Harga tetap dijaga ya? Harga tetap affordable dijaga. price. Tetap affordable price and amazing price. Tadi rencana buka cabang itu di mana? Untuk yang dalam waktu dekat ini kita pengen buka cabang di Bojonegoro. Di Bojonegoro. Bentuknya apa tuh nanti? Tetap nanti atau sushi bar seperti ini atau mungkin seperti yang sushi di bar ini? Seperti ini, cuman nanti lebih kecil lagi karena kita pengen terpusatnya di Madiun. Oke. Tapi untuk cabang-cabang kita pastikan menu-menu tetap selengkap yang di pusat. Oke, jadi teman-teman kuliah milenial yang ada di Bojonegoro nanti bisa tuh kira-kira kapan tuh? Insya Allah Februari. Insya Allah Februari tahun 2021 ya. 2022. 2021 kan sudah lewat nih. Februari 2022. Jadi di Bojonegoro nanti akan ada Nobunaga Sushi.